Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Ulansari, NIM 18133000388 dari kelas 6 PGSD A3 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menyampaikan isi dari artikel saya yang berjudul Strategi Guru dalam Mendampingi Anak Berkesulitan Belajar Membaca di Sekolah Dasar, disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Inklusi. Latar belakang masalah yang ada dalam artikel saya yang pertama yaitu pada umumnya anak disleksia memiliki gangguan belajar yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan mengeja. Kemudian yang kedua, adanya sikap orang tua yang tidak ingin mengakui bahwa anaknya memiliki kekurangan dan permasalahan dalam belajar, sehingga anak tersebut itu disekolahkan di sekolah reguler. Selama sekolah reguler, si H tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran dan akhirnya anak tersebut tidak naik kelas. Kemudian yang ketiga, siswa disleksia sebagai permasalahan dalam artikel ini adalah siswa di sekolah dasar, yaitu di SD Negeri 2 Senenan, dengan inisial H yang mengalami kesulitan membaca, yaitu ketika siswa tersebut membaca kalimat atau paragraf ada kata yang sulit untuk dibaca. Ada pula kata yang dibaca secara terbalik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pendampingan anak berkesulitan membaca. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan berbagai kondisi atau situasi. Subjek penelitian ini adalah anak disleksia yang berinisial H. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Berdasarkan fakta hasil wawancara dengan guru secara lebih khusus, anak disleksia yang berinisial H itu biasanya mengalami beberapa masalah, antara lain yaitu yang pertama, masalah fonologi, yang mana hubungan sistematik antara huruf dan bunyi. Misalnya, si anak mengalami kesulitan membedakan antara paku dengan palu. Kemudian yang kedua, masalah mengingat perkataan, di mana si H mempunyai level inteligensi normal atau di atas normal, namun mereka mempunyai kesulitan mengingat perkataan. Kemudian yang ketiga, masalah penyusunan yang sistematis, di mana mengalami kesulitan menyusun sesuatu secara berurutan, misalnya susunan bulan dalam setahun. Kemudian yang keempat, masalah ingatan jangka pendek. Si H mengalami kesulitan memahami instruksi yang panjang dalam satu waktu yang pendek. Kemudian yang kelima, masalah pemahaman sintaks, yang mana kebingungan dalam memahami tata bahasa, terutama jika dalam waktu yang bersamaan mereka menggunakan dua atau lebih bahasa yang mempunyai tata bahasa yang berbeda. Selanjutnya yaitu strategi pendekatan untuk peserta didik berkesulitan belajar membaca. Yang pertama yaitu pendekatan perkembangan, yang mana kemampuan peserta didik berkembang sesuai dengan usia. Kemudian kemampuan atau hambatan dipengaruhi oleh tahapan perkembangan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pendekatan perilaku, yang mana kemampuan atau hambatan peserta didik itu muncul dalam bentuk perilaku. Kemampuan atau hambatan yang muncul berupa masalah saat ini. Kemudian yang ketiga, pendekatan kognitif, yang mana peserta didik harus belajar makna pembelajaran atau belajar. Kemudian belajar merupakan proses penataan pikiran. Dan yang terakhir yaitu pemahaman merupakan tujuan dari proses dan hasil belajar. Kemudian yang keempat, pendekatan humanistik merupakan pandangan yang berusaha memahami manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Kemudian perhatian dalam pendekatan humanistik adalah kebutuhan individu, potensi diri, dan pengembangan harga diri. Selanjutnya yaitu yang kelima,
pendekatan multisensor yang mana didasarkan pada asumsi bahwa anak akan dapat belajar dengan baik jika pengajaran materi disajikan dalam berbagai modalitas, yaitu visual atau penglihatan, auditory pendengaran, kemudian kinestik gerak, dan touchlik atau perabaan. Untuk mengatasi peserta didik dengan kesulitan belajar disleksia, saya selaku penulis memadukan keempat pendekatan sekaligus dengan cara yang pertama, kerjasama dengan orang tua dan keluarga peserta didik di rumah, agar apa yang diterapkan dan diajarkan di sekolah juga dilanjutkan di rumah. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan guru lain yang mengajar di kelas tempat penulis mengajar. Kemudian yang ketiga, menggunakan beberapa metode pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Contohnya, belajar membaca dan berhitung dengan bermain. Kemudian yang keempat, membuat alat peraga dan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Kemudian yang kelima, mengajak peserta didik yang lain untuk berpartisipasi aktif membantu temannya belajar membaca dengan menerapkan pembelajaran kooperatif dan tutor sebaya. Kemudian yang keenam, memberikan reward atas keberhasilan peserta didik untuk memotivasi perkembangannya. Kemudian yang ketujuh, menciptakan budaya kelas yang mendukung pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik. Yang terakhir yaitu yang ke-8, berkonsultasi dengan psikolog. Ada 3 model strategi pembelajaran yang bisa diterapkan terhadap anak-anak disleksia. Ketiga model tersebut antara lain yaitu yang pertama, metode linguistik adalah mengajarkan anak mengenal kata secara utuh. Cara ini menekankan pada kata-kata yang bermiripan. Penekanan ini diharapkan dapat membuat anak mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan bunyi. Kemudian yang kedua, metode multisensori. Anak ini akan diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang ia dengar lalu diucapkan kembali, tapi juga memanfaatkan kemampuan memori visual, penglihatan, serta taktil atau sentuhan. Kemudian yang ketiga yaitu metode fonik, yang mana memanfaatkan kemampuan auditory dan visual anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya. Misalnya, huruf B dibunyikan dengan eb, huruf C dibunyikan dengan h. Selanjutnya yang terakhir yaitu akomodasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran untuk anak disleksia, diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan pulpen atau pensil berwarna agar tulisan lebih terlihat. Tandai dengan stabilo kata penting dalam satu kalimat atau paragraf yang panjang. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang, ringkaskan menjadi pokok bahasan dalam format bullet atau urutan 1, 2, 3, dan padukan pembelajaran dengan video agar anak mengerti lebih baik. Kemudian yang ketiga, anak disleksia suka eksplorasi, yang mana berikan satu topik yang anak sukai, kemudian biarkan anak melakukan riset sesuai sesuka hati mengenai topik tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, jika anak terlihat jenuh atau pusing, berikan waktu untuk mereka beristirahat dengan menggambar atau mendengarkan lagu atau berlari-lari bersama temannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Setiap anak itu spesial dengan kemampuannya masing-masing. Perbedaan itu menyatukan, bukan memisahkan. Stop membandingkan mereka. Mari kita wujudkan pendidikan non-diskriminasi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.